Bangga Magelang berikan solusi. Ruang rambutnya Wong Magelang merumuskan visi di Magelang TV. Hanya di Bangga Magelang, ruang rembuknya Wong Magelang. Selamat jumpa pemirsa, bagaimana kabar Anda? Bulan Desember ini terasa spesial bagi saya, di mana peringatan hari-hari besar. Tepat pada 1 Desember merupakan peringatan Hari AIDS sedunia, begitu pula dengan hari ini yaitu Kamis 10 Desember 2020 merupakan peringatan Hari Hak Asasi Manusia sedunia. Tentu tak seindah apa yang kita harapkan, masih banyak kejadian yang menciderai hak-hak asasi manusia, bahkan merenggut dan juga merampas hak-hak asasi manusia tersebut. Tak hanya itu, diskriminasi dan juga stigma masih kental dirasakan bagi para ODA atau orang dengan HIV/AIDS. Kita akan membahasnya bersama salah satu sahabat saya. Dia adalah Koordinator Gaya Mahardika Surakarta, Mas Dedi Yuwono. Pemirsa, dengan tema ODA, Citra Miring, Hak Tak Sebanding. Saya Putra Ramadhani, hanya untuk Anda. Inilah Bangga Magelang, ruang rembuknya Wong Magelang. Merumuskan visi di Magelang TV. Hanya di Bangga Magelang, ruang rembuknya Wong Magelang. Ya, kita sudah terhubung melalui aplikasi Zoom. Halo Mas Dedi, apa kabar? Aku biasanya panggil Mas Yu, tiba-tiba jadi Mas Dedi. Ya, panggil apa aja lah. Dedi boleh, Yu boleh. Ya, kabar baik Mbak, alhamdulillah. Alhamdulillah, sehat ya Mas ya. Itu kata mahal sekarang untuk saat-saat ini ya, sehat itu. Sebenarnya udah dari dulu ya, sehat itu mahal. Iya. Mas, apa kesibukannya akhir-akhir ini? Ya, untuk sementara kami juga masih tetap konsisten di pendampingan teman-teman dengan HIV/AIDS, terutama di Provinsi Jawa Tengah ya. Dalam hal ini kami juga mengelola shelter untuk teman-teman ODA yang terlantar. Jadi Mas Yu memang ini nggak mudah ya Mas ya, berjuang. Mas Yu ini adalah salah satu orang pejuang di bidang sosial gitu, peduli dengan lingkungan dan juga masyarakat. Sudah berapa lama ya Mas Yu? Kayak lama banget ya, 10 tahun lebih? Lebih dari 2006. Wow, dari 2006 hingga 2020. Seperti apa Mas Yu melalui perjalanan itu dari 2006 hingga 2020? Adakah perubahan yang signifikan yang Mas Yu rasakan, di mana kita sendiri sudah paham, saya dan juga Mas Yu sudah paham bahwa ODA sendiri, orang dengan HIV/AIDS, sudah membuktikan eksistensinya bahwa mereka mampu berkarya begitu. Tetapi apa yang Mas Yu rasakan sejauh ini dari sepanjang tahun itu? Apakah mereka sudah cukup terpenuhi haknya? Untuk membangun spirit teman-teman yang terdampak untuk tetap survive dengan kerasnya kondisi ya, untuk baik dari penerimaan masyarakat, persepsi negatif gitu-gitu. Nah, itu memerlukan waktu yang cukup panjang dan itu tidak mudah. Yes. Karena sampai dengan sekarang pun permasalahan klasik itu masih ada. Jadi terbuktinya dengan banyaknya kasus-kasus penelantaran bagi teman-teman ada. Kasus-kasus penelantaran itu sudah menjadi bukti bahwa hak asasi manusia mereka banyak tak sengaja direnggut atau diciderai oleh orang terdekat, bahkan masyarakat, ataupun bahkan elit mungkin. Saya boleh mengatakan begitu. Iya kan Mas Yu? Iya. Iya, kalau dilihat memang semua tak mudah, tapi ada perubahan nggak Mas Yu sejauh ini? Kalau dari segi ini ya, segi kesadaran teman-teman dengan HIV positif terkait dengan kepatuhan pengobatan dan pola hidup sehat, itu sepertinya progresnya makin positif. Karena untuk saat ini banyak informasi yang teman-teman bisa dapatkan dengan mudah. Yes. Tidak seperti era-era ini ya, 2000
2010 ke bawah itu masih sangat minim informasi. Kita harus melalui proses pendampingan secara face to face. Nah sekarang mereka dengan mudah bisa akses informasi itu melalui berbagai macam sosial media. Betul. Akhirnya dampak positifnya salah satunya mereka cukup survive untuk mensikapi keadaan dan kondisi. Ya. Terkait dengan apa yang dia harus lakukan, yaitu yang terpenting adalah kepatuhan pengobatan dan pola hidup sehat. Itu sangat berdampak. Kalau akan tetapi gimana Mas Yu? Akan tetapi dari sisi ini ya negatifnya, karena negatifnya masih saja sampai dengan sekarang ini menjadi PR yang mana hal ini tidak bisa dientaskan oleh kelompok tertentu. Jadi harus melakukan kolaborasi dengan semua pihak untuk secara bertahap mengentaskan mereka dari dari situasi stigma yang terbangun di masyarakat. Itu masih perjuangan. Karena banyak yang masih beranggapan bahwa ODA itu karena perilaku. Yes. Dan akhirnya hal itu yang memojokkan posisi teman-teman ODA, terutama ODA yang memang dia butuh support lebih dan berlatar belakang korban. Nanti ada namanya ODA karena korban. Oke. Mas Yu, sebelum kita lanjut ke mungkin beberapa ini ya klasifikasi, atau Mas Yu tadi menjelaskan ada ODA yang korban dan juga sebagainya, itu kalau update-nya saat ini gimana trennya Mas Yu di Jawa Tengah? Trennya meningkat cukup drastis. Ya, peningkatan ini juga diiringi dengan kesadaran, makin sadarnya teman mereka yang merasa beresiko ataupun ini ya kebijakan medis yang memang mengklasifikasikan bahwa tes HIV menjadi salah satu poin salah satu persyaratan lah, misalnya ada salah satu persyaratan tes HIV. Terus itu juga untuk segera melakukan itu juga makin tinggi. Akhirnya angka kasus pun juga akhirnya meningkat. Meningkat. Itu sebenarnya bukan berarti bertambah, tetapi memang karena terdeteksi, begitu kan Mas Yu ya. Itu ada hal positifnya, yaitu semakin kesadaran mereka untuk mengakses layanan, betul. Ya, itu kabar baik juga, di mana memang juga ada sisi buruknya. Angka itu kan tidak bisa dipungkiri ya Mas Yu. Sedikit meresahkan. Ketika tidak seimbangi dari misal keluarga, bagian dari teman, sahabat, bahwa ODA itu tidak harus dijauhi, tapi perlu malah didukung. Nah itu yang jadi PR di situ. Yes. Itu PR lama, tapi masih jadi PR hingga saat ini ya. Sampai sekarang masih. Benar. Nanti kita lanjut lagi setelah jeda break yang satu ini Mas Yu. Tetaplah bersama kami pemirsa, hanya di Bangga Magelang, ruang terbuka Wong Magelang. JPM Stream, sebuah aplikasi Play Store yang memudahkan kamu untuk menyaksikan program terbaik dari 30 TV jaringan Jawa Pos TV. Jawa Pos TV, JTV, Padang TV, Simpang 5 TV, Kawanwa TV, Nirwana TV, BTV, Pon TV, Magelang TV. Get your JPM Stream apps now. Pemirsa, Anda masih bersama kami di Bangga Magelang, ruang rebuknya Wong Magelang, dan saya mengingatkan sekali lagi bagi Anda yang belum mendownload aplikasi JPM Stream, segera mendownload aplikasi JPM Stream dan juga Anda bisa menyaksikan tayangan favorit Anda. Dan juga jangan lupa untuk follow Instagram kami di @magelang TV dan juga YouTube official kami di Magelang TV.
Mas Yu, kita lanjutkan lagi. Itu memang dinyatakan PR lama, dinyatakan cerita klasik, tapi itu memang benar adanya. Meskipun meskipun informasi yang disampaikan itu juga sudah menyeluruh melalui media sosial apapun, ya kan Mas Yu, semua sudah dilakukan. Tapi apa sebenarnya tantangan untuk saat ini, Mas Yu? Ya, ya itu tadi tantangannya adalah memecahkan persepsi masyarakat yang sudah terbangun sekian lama. Itu merupakan tantangan tersendiri. Baik, baik. Udah itu diakibatkan perilaku yang nggak benar. Akhirnya ujung-ujungnya adalah mereka menganggap itu adalah sebuah aib, Ya, malu. ya. Eh, Bahkan sampai beberapa teman-teman kita ya Mas ya, akhirnya terlantar dan juga saat ini Ya. berada di shelter Gaya Mahardika. Sekarang ada berapa teman-teman pengidap HIV/AIDS atau ODA di shelter Mas? Untuk sampai dengan sekarang, karena kita klasifikasikan bahwa layanan kami hanya di teman-teman yang memang dalam kondisi lemah, itu kita pelayanan di 4 jumlahnya baru tinggal. Memang dibatasi ya Mas ya, dibatasi. Ya, kami terus terang aja kita batasi karena emang untuk memberikan atensi ke mereka butuh kerjasama dengan semua pihak. Iya, betul. Adakah keterlibatan pemerintah secara khusus mungkin Mas Yu untuk membuatkan shelter seperti yang kita ketahui beberapa waktu yang lalu, saya lupa 2 atau 3 tahun yang lalu ada anak dengan HIV/AIDS juga diberikan shelter khusus gitu bagi anak-anak dengan HIV/AIDS di Surakarta. Adakah rencana ke depan seperti itu atau memang sudah ada sebenarnya, tapi belum termaksimalkan begitu? Ya. Tepatnya sudah ada, tapi belum termaksimalkan. Karena untuk saat ini kita atensi pemerintah memang sudah sangat bisa dirasakan dengan beberapa kegiatan. Akan tetapi kebutuhan dan problematika sosial itu tidak sebanding dengan energi yang disiapkan. Aku paham. Nah, itu untuk saat ini shelter under pengelolaan kementerian, jadi langsung Kementerian Sosial itu hanya shelter yang memang sifatnya pemberdayaan. Jadi bukan pemulihan. Bukan pemulihan tapi pemberdayaan, karena itu yang diutamakan pemerintah ya, memberdayakan orang dengan HIV/AIDS. Oke, aku paham. Padahal sebenarnya yang dibutuhkan itu juga ya Mas ya, pemulihan itu juga sangat vital kebutuhannya. Ya betul, karena konsep rehabilitasi kan memang dari nol ya, kita harus membangun, mengklarifikasi, melakukan filterisasi teman-teman yang memang benar-benar membutuhkan dan memang dalam kondisi saat itu butuh bantuan adalah teman-teman yang memang benar dalam kondisi berbaring lemah. Tapi dia masih punya semangat hidup untuk pulih. Itu yang penting ya, Mas Yu. Ya. Ketika itu sudah dilalui, nanti outputnya adalah pemberdayaan secara ekonomi, secara penambahan keterampilan, kemudian ada kegiatan-kegiatan lain yang bermanfaat yang nantinya bisa menjadi bekal mereka untuk kembali berjuang di masyarakat, mencari nafkah di masyarakat, kembali lagi. Sehingga persepsi teman-teman itu, persepsi masyarakat terkait dengan ODA itu lama-lama bisa terkikis dengan tadinya lemah, kemudian berdaya kemudian kembali ke masyarakat dan produktif. Nah, hal itu nanti sebagai tujuannya adalah salah satunya adalah memecah stigma. Tapi gap di sini belum sekarang masih jadi jembatannya itu belum terhubung. Ya, jembatannya belum terhubung. Ya nggak tahu, nanti semoga saja segera terhubung. Amin. Tapi segala sesuatunya udah kami usahakan, kita juga udah hearing juga. Benar. Itu yang penting dan perlu diketahui oleh masyarakat. Tadi kita sempat terpotong Mas Yu, di mana ada juga ternyata orang dengan HIV/AIDS itu yang korban begitu.
Saya mungkin mengenal seseorang yang pernah kita ngobrol juga, ya kan? Seperti Mbak Septi. Iya. Iya kan Mas Iya, Yu? gitu. Itu. Betul. Ada mungkin Mas Yu bisa menceritakan seperti apa? Apakah tidak hanya yang korban, terus Oda yang seperti apa begitu? Ya. Jadi seperti ini, Mbak. Jadi teman-teman fakta di lapangan itu terkait dengan problematika masyarakat, tentang karakter masyarakat. Itu kan memang berbeda-beda ya, terutama terkait dengan perilaku. Oke. Walaupun kita kan juga tidak bisa mengintervensi karena ada Yes. hak individu kan sebagai hak Betul. pribadi. Itu di situ. privacy. Hak hak mereka untuk harusnya hak mereka untuk mengapresiasikan diri. Tapi betul. dampaknya adalah jika di lingkup mereka itu ada misal ada yang saling ada keterkaitan terkait dengan hubungan rumah tangga. Nah, dampaknya akan dibawa sampai dengan istri dan anaknya. Betul. Nah, Miris ketidaktahuan itu yang menyebabkan mereka diposisikan sebagai korban. Ya. Ya, seperti Mbak Septi itu kan karena ketidaktahuan. Betul, Dia tentu menjalankan saja. tugasnya sebagai istri, Iya. kemudian ya berperan sebagai ibu. Ibu. Akan tetapi akhirnya dia terinfeksi HIV dan setelah terinfeksi dikucilkan dan dibuang. Nah, itu Iya. yang mirisnya di situ. Ya, kita tidak bisa menjudge ya. Sekali lagi, kita tidak bisa menjudge atau menyalahkan itu. Yang bisa kita bantu saat ini adalah saling mendukung dan juga mensupport satu sama lain agar semua bisa berkembang bersama. Terbukti sudah banyak kegiatan dan juga memang fokusnya pemerintah saat ini untuk pemberdayaan Oda ya Mas ya. Ya. Iya. Kalau Dan untuk hal itu udah bagus mungkin ya Mas Yu. Gimana? Gimana Mas Yu tadi? Untuk apa? Untuk di bidang apa? pemberdayaan di Oda, Ya. untuk Oda. Ya, sudah. Jadi melalui Kemensos, khususnya di Direktorat ini ya, RSPS dan KPO, dia hampir setiap tahun menggelontorkan bantuan untuk pemberdayaan. Khususnya untuk pemberdayaan. Teman-teman muda yang kurang mampu. Baik itu nanti melibatkan balai yang mereka punya, jadi panti yang mereka punya, maupun CBO yang ada di wilayah yang memang dia spesifikasinya di pendampingan teman-teman Oda. Jadi sudah sih Mbak, pemerintah sudah memberikan atensi, akan tetapi permasalahan tidak berhenti. Bukan sampai di situ ya, bukan pada pemberdayaan itu, tetapi ada atensi khusus di mana Oda ini kondisinya tidak semua lantas bisa langsung berdaya begitu kan? Betul. Semuanya pasti melalui proses di mana dia harus melakukan penyesuaian obat, kemudian belum lagi kalau ditambah dengan kondisi keluarga, penerimaan keluarga, kalaupun itu sampai tidak ketahuan, kemudian belum lagi sulitnya dia mencari informasi terkait dengan pelayanan kesehatan, kalau dia memang dari latar dari masyarakat yang kurang mampu. Secara ekonomi, itu kan tidak semuanya bisa betul. dan menjadi permasalahan gap sih sebenarnya. Iya, oke. Mas Yu, nanti kita lanjutkan lagi setelah jeda pariwara berikut ini. Pemirsa, tetaplah bersama kami sesaat lagi. JPM Stream, sebuah aplikasi Play Store yang memudahkan kamu untuk menyaksikan program terbaik dari 30 TV jaringan Jawa Pos TV. Jawa Pos TV, JTV, Padang TV, Simpang 5 TV, Rawanwa TV, Nirwana TV, BTV, Pon TV, Magelang TV.
Get your JPM Stream apps now. Pemirsa, Anda masih bersama kami dengan tema hari ini, Oda, Citra Miring, Hak Tak Sebanding. Ini kalau kita bahas tentang tema kita hari ini memang benar adanya ya. Sebenarnya citra itu maksudnya adalah bagaimana penerimaan masyarakat gitu ya. Stigma, diskriminasi, lagi dan lagi yang Mas Yu sampaikan tadi ini terlihat klasik, tapi ini memang saat ini seperti itu. Kita mau tutup mata atau tutup telinga itu tuh masih ada begitu kan Mas Yu. Dan hak yang akhirnya akan berpengaruh pada hak yang harusnya mereka terima akhirnya terenggut atau terampas. Dan Mas Yu kalau melihat kondisi saat ini, mungkin kita melihat keadaan pandemi, saya nggak tahu bagaimana ini mungkin bisa dikorelasikan dengan teman-teman. Apakah kesulitannya, lalu seperti apa? Apakah ini ada ini khusus gitu? Apakah ada irisannya gitu dengan teman-teman, dengan imunitas teman-teman Oda begitu, Mas Yu? Ya. Kalau untuk ini memang secara kondisi fisik teman-teman Oda memang harus berjuang lebih ekstra ya dibandingkan mereka yang memang tidak HIV positif, karena dia harus benar-benar menjaga pola hidup sehat, kemudian kepatuhan untuk melakukan terapi. Nah, di masa pandemi ini secara syukurnya ya, syukur alhamdulillahnya secara ketersediaan obat tidak ada kendala yang cukup berarti. Berarti teman-teman masih bisa mengakses sebagaimana mestinya mengakses obat ya. Akan tetapi ada hal-hal lain yang memang menjadikan pemikiran hingga saat ini pandemi juga belum reda, yaitu masih di bidang ekonomi. Jadi semua terdampak secara ini ya, apa namanya, untuk mencukupi kebutuhan mereka juga harus tetap berjuang kan, sedangkan kondisi seperti ini begitu. Banyak Benar yang sih, benar. ternyata banyak yang sudah berdaya dulunya. Betul. Iya, aku paham. Buka salon apa-apa, sekarang tetap harus stuck. Yes, betul. Dimana memang kondisinya saat ini bukan lagi hanya krisis kesehatan, tetapi juga krisis ekonomi. Bahkan yang miris juga sampai ke miris ini ya, krisis sosial, krisis moral. Wah, banyak krisis kita Mas Yu. Banyak krisis. Iya, Mas Banyak Yu. PR berarti. Iya, makanya Mas Yu, PR yang satu ini aja belum kelar begitu. Bagaimana mewujudkan atau menghilangkan stigma? Mungkin kita tidak bisa ya, ataupun siapa tahu suatu saat nanti tidak ada yang tidak bisa, katanya kita harus tetap optimis begitu. Tetapi ini masih menjadi permasalahan inti. Mas Yu bisa share nggak sih ada permasalahan atau diskriminasi seperti apa yang teman-teman rasakan? Apakah mungkin dalam penerimaan pekerjaan misalkan, ataupun mungkin penerimaan masyarakat tentu saja. Cerita-cerita mungkin yang bisa Mas Yu share hari ini. Untuk diskriminasi masih ada beberapa hal yang perlu diintervensi terkait dengan penerimaan diri. Yang utama adalah penerimaan diri dari Oda itu sendiri. Baik. Jadi sebenarnya sebelum kita menunjuk atau melihat itu lebih luas lagi, yaitu lebih ke ranah masyarakat atau orang lain, keluarga segala macam, itu malah lebih ke diri sendiri dulu ya Mas? Diri sendiri. Ya, karena dengan penerimaan diri itu nanti semua akses dukungan, akses support itu nanti akan muncul. Baik. Oh, oke. Kalau sampai sekarang kan masih ini, terus kita kuatkan itu melalui beberapa kegiatan sosial, diantaranya KDS ya, pertemuan kelompok dukungan sebaya, itu salah satunya untuk penerimaan diri. Membangun konsep penerimaan diri. Membangun konsep penerimaan diri ternyata itu hal penting. Hal penting apa yang perlu disadari mungkin Mas Yu selain penerimaan diri? Hal penting yang lainnya adalah salah satunya menerima dirinya sebagai Oda dengan hidup bersama HIV, dan HIV itu bisa dikendalikan, bukan sesuatu yang penyakit yang mematikan.
Ya, 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 dengan ya, ya. tahap itu pengobatan, dengan melakukan pola hidup sehat Betul, betul. dan mulai menerima diri sendiri dan lingkungan. Tuh. Oke, Itu yang oke, oke, oke. paling utama itu. Jadi pertama keadaan diri, kemudian dilanjutkan keadaan diri dan Dengan- juga ya, lingkungan gitu lingkungan. disertai. Tadi Mas Yu sempat menyeratkan sedikit sebenarnya HIV/AIDS itu bisa dikendalikan. Jadi itu sama seperti kita semua. Kita semua memang ada waktunya sendiri ya Mas ya hidup di dunia ini. Begitu. Itu sebenarnya sama. Bukan berarti itu mengurangi jatah hidup istilahnya atau apa ya. Iya, Tetapi semua betul. itu bisa dikendalikan begitu. Nah ini mungkin yang perlu dikuatkan kepada teman-teman HIV/AIDS ya Mas Yu. Iya, betul. Ini harus sekali wajib hukumnya. Iya. Karena itu pintu. Oke. Itu pintu Pintu utama. penerimaan diri. Pintu utama Iya. penerimaan diri. Iya. Kita akan lakukan advokasi segede apapun, melibatkan siapapun. Kalau konsep penerimaan dirinya nggak clear, itu akan susah. Karena semua tergantung di pikiran dan hati kan. Betul, Itu betul. itu konsepnya sesuatu yang sepertinya simple, tapi berkaitan ke semua aspek. Oke, Kesehatan oke. fisik, kesehatan mental, nanti hubungan relasi itu semua Iya, kesatuan. Betul. Bahkan waktu itu kalau tidak salah sempat saya bertemu di Surakarta itu pasangan suami istri yang positif, ya kan Mas Yu? Dan mereka Iya. masih bisa menjalani kehidupannya sebagai suami istri dan survive begitu. Ya, survive dan lingkungan tahu loh itu kalau dia HIV itu sih. Masya Allah. Dan kasus Oke. yang terbaru ini anak muda, remaja keluarganya menerima dengan sukacita. Maksudnya bukan dengan sukacita ya, maksudnya Maksudnya ini loh, dengan lapang dada. dengan lapang dada. Soalnya aku sendiri senang juga akhirnya. Ya, Kenapa? speechless ya Jarang ada case seperti ini. kayak ini. Ya, Mas. Benar-benar. Jarang orang tua seperti ini. Karena bagaimanapun kondisi anakku, dia tetap anakku. Gitu. Masya Allah. Gitu. Ini bisa menjadi contoh positif yang semoga juga tertularkan oleh masyarakat lainnya ya Mas Yu ya. Saya rasa ini merupakan salah satu keberhasilan dari teman-teman di mana mengadvokasi bukan hanya teman-teman ODA, tetapi juga lingkungan, keluarga dan juga masyarakat. Sedikit demi sedikit ya Mas Yu ya. Karena semua tak mudah memang. Terakhir Mas Yu, apa yang ingin disampaikan kepada teman-teman, baik itu bagi teman-teman yang mengetahui bahwa dirinya HIV/AIDS atau teman-teman yang rentan mungkin dengan HIV/AIDS. Ya, jadi gini untuk teman-teman Oda, saya harap bisa lebih membuka pikiran, membuka hati untuk bisa menerima siapa saya sekarang dan segera akses pengobatan bagi yang belum, karena HIV hanya bisa dikendalikan dengan obat. Nah, dalam hal ini HIV. Terus patuhi pola perilaku hidup sehat. Bagi masyarakat utamanya bahwa Oda memang tidak boleh dijauhi dan mereka punya hak untuk tetap hidup dan beraktivitas di masyarakat hingga akhirnya dia bisa produktif kembali dengan cinta dan kasih dari lingkungan. Oke. Masih untuk pemerintah mungkin sedikit menyinggung tentang kondisi saat ini, jembatan yang perlu kita bangun itu. Oke. Ya kita berharapnya ada kolaborasi yang epic di isu penanganan HIV karena kasus HIV ini berdampak ke berbagai macam permasalahan sosial dan saya harap pemerintah lebih jeli dalam memberikan dukungan dan atensi kepada mereka Oda yang benar-benar membutuhkan. Itu aja. Terima kasih banyak Mas Yu sudah berkenan ngobrol hari ini. Tentu saja kita masih akan ngobrol-ngobrol lagi nanti. Sampaikan salam juga untuk teman-teman di Shelter Gaya Mardika. Iya, salam balik saya sampaikan nanti. Pemirsa, itu dia obrolan menarik bersama Mas Dedi Yuwono, dan seperti yang pemirsa ketahui sendiri,
kegiatan-kegiatan yang dilakukan Oda bersifat positif dan juga mereka melakukan banyak kegiatan karya yang patut diapresiasi. Memang tak mudah, tetapi kita bisa melakukan dan juga mendukung mereka secara bersama-sama. Bukan menghindari, tapi menyayangi dan juga memeluk mereka. Saya Putra Madani, sampai jumpa.